Halo semuanya, baik sebelumnya perkenalkan nama saya Inayati Naisa dengan akhiran NIM 120 dari kelompok 25 Praktikum Statistika 2 Shift 3. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan persoalan tentang ANOVA di modul Statistika 2. Jadi ANOVA itu adalah Analysis of Variance. Nah, di sini saya akan membacakan soal pertama terlebih dahulu. Sini ada PT Evalion Part Indonesia merupakan perusahaan manufaktur suku cadang otomotif yang menggunakan 3 jenis material dalam produksi komponen rem. Perusahaan ingin mengetahui apakah jenis material berpengaruh terhadap kekuatan tekan komponen MPA. Hasil pengujian kekuatan tekan ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, di sini ada tabelnya. Tabel kekuatan tekannya. Nah, terus di sini dengan menggunakan ANOVA satu arah pada taraf signifikansi 5%, kita disuruh untuk menentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tekan berdasarkan jenis material. Nah, di sini kita harus membuat file Excel-nya terlebih dahulu. Nah, ini udah saya siapin file Excel-nya. Nah, setelah itu kita akan menyelesaikan menggunakan RStudio. Oke, jadi di sini di RStudio-nya seperti biasa, kalian harus menginstal package readxl karena itu biar buat untuk ngebaca file Excel yang tadi kita udah buat berdasarkan tabel tadi. Jadi tabelnya tuh agak disesuaiin biar bisa kebaca gitu sama si RStudio-nya. Terus di sini ada install paket SCAR. Jadi install paket SCAR ini gunanya untuk menginstal paket SCAR yang digunakan pada pengujian Levene test. Nah, terus di sini kalian aktifin library. Jadi di sini library package readxl dan juga library paket SCAR-nya. Nah, setelah itu di sini kalian nah di sini tuh digunakan fungsi readxlxx. Jadi ini tuh untuk ngebaca si file Excel tadi. Nah, di sini soal 1 itu sheet 1 kan. Jadi biar kebaca tabelnya. Nah, setelah kebaca di sini ada expector. Fungsi expector ini digunakan untuk mengubah variabel kategori menjadi faktor. Nah, kalau misalkan as numerik itu gunanya untuk mengubah data menjadi numerik. Nah, untuk fungsi di sini ada fungsi Levene test. Itu digunakan untuk menguji homogenitas variansnya. Jadi sebelum tahapan ANOVA itu yang pertama ada uji homogenitas si variansnya dulu. Nah, setelah itu sini digunakan fungsi Shapiro test. Ya, Shapiro test ini digunakan untuk menguji normalitas data, apakah datanya itu berdistribusi normal atau tidak. Setelah itu di sini ada fungsi LM. Nah, ini tuh digunakan untuk membentuk model linear ANOVA-nya. Setelah itu di sini ada fungsi ANOVA juga sintaksnya. Itu untuk menampilkan hasil analisis ANOVA-nya. Nah, di sini kalian langsung running aja. Oh ya, jangan lupa kalian udah install package dan juga aktifin library-nya. Nah, setelah itu di running soal 1. Nah, setelah di running di sini pada Levene test kita didapatkan nilai p-value sebesar 0,5512. Nah, karena ini lebih besar daripada 0,05 atau signifikansi 5% tadi, berarti data kita tuh udah termasuk homogen. Nah, jadi kita aman untuk lanjut ke tahap ANOVA. Nah, kedua di sini pada uji normalitas Shapiro-nya, p-value-nya itu didapatkan 0,01179. Nah, secara teori ini tuh di bawah 0,05. Namun untuk keperluan tugas praktikum ini, kita asumsikan datanya itu tetap bisa diproses lebih lanjut. Soalnya di sini tergolong tidak normal gitu kan. Kalau misalkan dia lebih di bawah 0,05 maksudnya. Nah, di sini terakhir analisis tabel ANOVA-nya. Di sini kita bisa perhatikan nilai
PR lebih dari F-nya itu hasilnya adalah 2,069 pangkat minus 15 alias mendekati 0 di sini. Karena nilai ini jauh di bawah 0,05, jadi kesimpulannya itu H1-nya diterima. Jadi artinya jenis material yang digunakan oleh PT Evalion Park Indonesia ini memberikan pengaruh yang berbeda secara nyata terhadap kekuatan tekan komponen remnya. Nah, di sini kita lanjut bacain soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 ini di sini ada PT Osik Manufacturing memproduksi komponen kampas rem kendaraan. Nah, perusahaan ini menggunakan beberapa jenis material kampas rem dan menerapkan variasi tekanan pengepresan. Manajemen ingin mengetahui apakah jenis material, tekanan pengepresan, serta interaksi antara keduanya berpengaruh terhadap nilai kekerasan kampas remnya. Nah, di sini ada tabelnya, jenis materialnya. Di sini ada organik, semi metalik, dan juga keramik. Dan di sini ada tekanan pengepresannya. Dengan menggunakan analisis ANOVA 2 arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan bagaimanakah kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabel. Nah, di sini saya udah buat file Excel-nya itu jadi 2 kan tadi, sheet 1 dan sheet 2. Nah, sheet 2 itu untuk soal kedua. Nah, di sini kita tinggal running aja. Sebenarnya sama kayak tadi ya untuk sintaksnya itu. Jadi untuk sintaksnya itu di sini kalian input data dari Excel yang namanya tutorial modul 4 statis, di sini yang sheet 2. Terus di sini kita definisikan nih faktor dan variabel dependen. Di situ kan material, tekanan menjadi pakai sintaks S vektor, tekanan juga pakai sintaks S vektor. Terus di sini S numeriknya adalah kekerasan. Nah, terus di sini pengujian Levin testnya itu untuk homogen datanya di sini digunakan untuk melihat nih interaksi antar dua faktor, yaitu kekerasan dan juga material dan juga tekanan. Nah, di sini pakai uji normalitas juga, pakai sintaks Saviro kayak tadi. Terus di sini untuk menyusun model ANOVA 2 arahnya kita pakai fungsi sintaks LM lagi. Oke, abis itu kita running aja. Nah, setelah di running di sini kita bisa lihat Levin test untuk pengujian homogenitas ini value-nya adalah 1. Yang artinya apa? Yang artinya itu varians data kita sangat homogen dan memenuhi syarat utama ANOVA. Nah, selanjutnya tuh pada uji normalitas Saviro-Wilk kita mendapatkan p-value sebesar 1619 atau 1619. Itu karena angka ini lebih besar dari 0,05, maka data kekerasan kampas rem kita terbukti berdistribusi normal. Nah, sekarang kita lihat nih tabel ANOVA-nya. Di sini ada 3 poin penting. Untuk material p-value-nya di sini bisa dilihat sangat kecil ya, jauh di bawah 0,05. Jadi jenis material organik, semi metalik sama keramik memang memberikan perbedaan kekerasan yang nyata. Nah, untuk tekanan di sini p-value-nya juga sangat kecil ya. Karena si tekanan itu p-value-nya sangat kecil, berarti perubahan tekanan pengepresan secara signifikan memengaruhi tingkat kekerasan produk. Nah, namun di sini untuk interaksi antara material dan tekanan, p-value-nya tuh besar 0,8519. Ini menunjukkan tidak ada hubungan balik yang unik. Oke, jadi sekian video penyelesaian soal modul 4 ANOVA dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.